Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, juga para hadirin yang hadir di studio utama Radar TV. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam dialog khusus Pemilu Damai 2024. Selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi seputar tahapan persiapan atau langkah apapun untuk menciptakan pemilu 2024 yang sukses dan damai tentu saja. Dan di kesempatan hari ini saya akan membantu bersama saya Ilmi Pramudia. Dan juga saya Dewi dan hari ini kami akan berbicara. Iya betul ya. Bapak di bawah kepada nelayan juga terlibatkan lebih Alhamdulillah. Ya. Dan tentunya setelah nelayan Bapak Ridwan FIP siapa? Alhamdulillah. Tentunya pada hari ini bersama Komisioner Bawaslu Kota Tasikmalaya Bapak Alhamdulillah. Tentunya tak lupa saya menyambung terlebih dahulu untuk seluruh hadirin tamu undangan yang berada di studio Radar TV, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Presiden DPR RI, dan kemudian anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Inna Muhammad Rizal AF Sultan Gereja MAB, dan pada hari ini sudah dikatakan bersama adalah hari Presiden Bapak Bapak RT dari MSI. Kemudian saya berharap juga dari Kominfo Kota Tasikmalaya, Ketua Nabi SH MH, Kapol PP Kota Tasikmalaya, dan juga Dewan Etik MSI, dan juga Direktur Radar Tasikmalaya Lembaga Data Negara, dan juga seluruh pemirsa Radar TV, beserta seluruh hadirin tamu yang mungkin mewakili dalam. Iya, betul TPP, karena mengingat forum ini dirasa penting ya, karena tinggal menghitung hari loh. Kita tinggal menghitung hari khususnya di Kota Tasikmalaya. Kita juga semalam kita melihat debat terakhir ya. Betul, debat kelima gitu ya, capres gitu, dan tentu di daerah pun kita akan melihat bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan. Ini kan dari ketiga narasumber yang hadir, mewakili pemerintah Kota Tasikmalaya, kemudian dari penyelenggaranya Kang Asep ya, kemudian dari pengawasnya komplit gitu ya. Nanti seperti apa yang akan dilakukan atau langkah-langkah menciptakan pemilu damai ya. Pemilu damai ini sangat penting karena tentu ini akan berdampak kepada kesuksesan. Baik, TPP kita akan mulai. Saya ingin ke penyelenggara dulu nih. Mohon izin Pak Sekda, karena ini kan yang menjadi ininya penyelenggara gitu ya. Oke, Kang Asep, kalau misalnya secara gambaran nih, tahapannya kan ya kita tinggal menghitung hari lah. 14 Februari nanti masyarakat pemilih yang sudah punya hak itu datang ke TPS berbondong-bondong. Kemudian tahapan yang hari ini dilakukan di KPU, kemudian saya juga melihat bagaimana perkembangannya, ataukah sudah seperti apa pemilu KPU di Kota Tasikmalaya sudah siapkah untuk bisa melaksanakan pencoblosan pada 14 Februari nanti, Kang? Seperti apa? Siap. Jadi kalau ngobrolin pemilu pasti jadi narsum pertamanya pasti selalu yang iya. Jadi begini, baik, terima kasih kami sudah diundang dalam acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah pendidikan politik, sosialisasi suksesi pemilu di tahun 2024. Pertama, terkait tahapan yang sedang kami lakukan sekarang. Pertama, ada tahapan sebagaimana kawan-kawan semua ketahui, kita masih dalam tahapan kampanye. Nah, ini tahapan kampanye nanti berakhir di tanggal 10 Februari 2024. Saya kira semua peserta pemilu, pasangan calon DPD yang ada di Kota Tasikmalaya, kami berharap memanfaatkan waktu terkait dengan kampanye ini untuk meyakinkan, untuk mensosialisasikan, dan untuk mengajak
semua pemilih, semua warga di Kota Tasikmalaya untuk hadir di TPS dan memberikan pilihannya. Terlepas pilihannya siapapun, tapi yang saya kira tanggung jawab kita semua untuk mengajak semua pemilih untuk datang di TPS. Kemudian kami juga sekarang sedang melakukan, pasca kemarin kita melakukan pelantikan dan bintek secara serentak KPPS yang berjumlah 13.979 itu. Nah sekarang kami pun sedang giat untuk melakukan pemadatan pemahaman bagi teman-teman kita yang di KPPS. Mudah-mudahan di tanggal 14 Februari nanti kawan-kawan kita yang di KPPS, PPS, PPK dan kami di KPU Kota Tasikmalaya secara pemahaman sudah bulat dan sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di tanggal 14. Kemudian nanti sekarang kita sedang melakukan persiapan distribusi logistik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, tidak mungkin ada pemilu kalau tidak ada logistiknya. Nah, logistik saya kira nanti dalam waktu dekat kami akan mendistribusikan logistik ke masing-masing TPS dengan metode tentunya yang sudah kami siapkan dan mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Saya kira terkait dengan persiapan, kalau ditanya terkait dengan apakah KPU Kota Tasikmalaya sudah siap, pertama, kami yakinkan kami sudah siap untuk melakukan pemilu di tahun 2024 di tanggal 14 Februari. Kenapa? Karena rangkaian semua kegiatan tahapan sebagaimana kita ketahui kita sudah laksanakan sesuai dengan aturan prosedur dan yang diamanatkan kepada kami berdasarkan undang-undang PKPU, pedoman teknis dan segala macam kami sudah laksanakan. Tinggal bagaimana kita menyongsong di tanggal 14 Februari ini menjadi hajat semuanya, sehingga ketika menjadi hajat semuanya semua yang ada di Kota Tasikmalaya memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 ini. Saya kira sementara itu ya, cukup nggak? Baik, apalagi sekarang tuh lagi tren banget ya di sosial media Teh Pepi soal petugas KPPS yang merasa jadi abdi negara gitu. Itu betul. Jadi benar-benar antusiasnya gitu ya. Kalau misalnya karena rekrutmen terakhir kemarin ya KPPS itu di sosial media luar biasa. Mudah-mudahan ini kebanggaan menjadi anggota KPPS. Sampai ada konten di mana jadi KPPS bisa beli Pajero ya. Wah iya itu benar. Luar biasa itu. Tapi gaungnya mudah-mudahan ini jadi tren positif sih sebenarnya untuk ya kesuksesan pemilu 2024 ini dengan dorongan-dorongan dari ya sosial media yang cukup positif. Ya. Jadi kalau untuk yang sekarang tidak ada kendala-kendala ya Pak ya? Siap. Aman ya? Insya Allah. Tapi saya kira perlu saya sampaikan juga nih terkait dengan KPPS. Karena memang ini sekarang tuh bukan unik ya, tapi saya kira begitu cepatnya informasi dengan media sosial yang sekarang ya, termasuk konten yang tadi yang saya sebutkan. Betul. Jadi banyak, kalau saya lihat dalam satu hari saya scroll TikTok itu yang menyebutkan KPPS bisa dapat beli Pajero itu, saya kira gitu. Dengan orang-orang yang berbeda itu banyak. Tapi yang saya ingin sampaikan terkait dengan KPPS, pertama nanti kita KPU RI memiliki semangat yang lebih lebih memperhatikan terkait dengan petugas yang melakukan tugas di tahapan ini. Kalau kemarin ada istilah terkait dengan korban pemilu yang memakan banyak korban pemilu di tahun 2019. Nah, KPU RI membuat kebijakan pertama, kita kemarin membatasi usia yang bisa bergabung untuk KPPS. Nah, ini yang dulunya berapa tahun dan sekarang dibatasi hanya 55 tahun. Berarti masih produktif dan muda, terbilang muda gitu ya. Dan sekarang di Kota Tasik saya kira satu sisi memang ini merupakan hal yang positif karena kemungkinan nanti ke depan kita sudah mempersiapkan regenerasi untuk penyelenggara pemilu khususnya di tingkat KPPS karena masih sekarang mayoritas saya kira anggota KPPS itu kaum muda. Kaum muda. Iya, baik. Nah, kemudian selain itu, kalau dulu, nih perlu saya sampaikan karena takutnya
Untuk KPPS kalau dulu hanya 500.000 dan sekarang alhamdulillah KPU RI membuat kebijakan menjadi naik Pak. Ya. Ketua menjadi 1.200.000, anggota menjadi 1.100.000. Tentunya mungkin saja nanti akan ada pajak yang jadi dipotong pajak. Oke. Dan tergantung siapa yang menerima tersebut. Mungkin kalau PNS kan ada, karena saya kira banyak juga kalau kita yang PNS jadi bergabung ya. dengan PPS. Kan tentunya pajaknya pun akan berbeda. Dengan golongan sekian, pajaknya pun akan berbeda. Dan ini saya kira perlu kita sampaikan ke masyarakat, ke KPPS dan semuanya agar tidak salah persepsi lagi. Seperti yang kemarin ramai itu. Kenapa beda-beda misalnya, itu harus dipahami. Oke, jadi benar teh sekarang. Jadi kalau dalam konten-konten di sosial media itu kan urutan KPPS itu jadi menantu idaman. Posisi pertama itu anggota Polri, TNI, PNS dan anggota KPPS. KPU-nya nggak disebut ya? Masuk list menantu idaman tuh ke KPPS itu. Baik, terima kasih Kang Ketua. Saya ingin ke Pak Sekda dulu, Pak Sekda. Tentu kan ini kesuksesan pemilu yang damai khususnya di Kota Tasikmalaya, pemerintah juga harus memberikan dukungan penuh atau support yang konkretnya seperti apa sih gitu pemerintah Kota Tasikmalaya agar terlaksana pemilu 2024 ini berlangsung sukses dan damai. Gambarannya seperti apa tuh Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi memang betul ini kan hajat nasional ya. Dan diamanatkan juga di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu bahwa bagaimana kita semua harus bisa mensukseskan sehingga pemilu ini berjalan dengan lancar, jujur, adil, begitu kan. Nah, ada tugas-tugas pemerintah daerah sebenarnya. Pemerintah daerah juga. Jadi ada bagaimana tugas pemerintah pusat sampai dengan ketika kabupaten kota. Nah, kita juga memiliki tugas untuk bagaimana mendukung, membantu, memfasilitasi sehingga penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apa-apa. Nah, salah satunya yang pertama barangkali koordinasi kami dengan KPU adalah terkait dengan data kependudukan, data pemilih. Itu juga hal yang sangat penting. Nah, bagaimana di Sdukcapil, rekan kami di Sdukcapil terus melakukan perekaman KTP, begitu kan, melakukan verifikasi, validasi data kependudukan terkait dengan masyarakat yang memiliki hak untuk memilih pada waktunya. Nah, ini juga kan terus dilakukan. Alhamdulillah progresnya cukup baik dan ini kelihatannya sudah hampir selesai ya Pak Asep ya, sudah hampir selesai kaitan dengan itu sehingga ada kepastian warga masyarakat yang memiliki hak memilih. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga kaitan dengan berbagai fasilitas lainnya seperti misalnya kesiapan untuk fasilitas publik mana yang boleh, misalnya sekarang lagi masa kampanye nih, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Nah, ini juga kan juga fasilitasi dari pemerintah. Kemudian juga kaitan dengan dukungan personil yang dibutuhkan seperti bahwa untuk linmas yang harus dibutuhkan itu sekitar 3.990 linmas yang kita siapkan, diperbantukan ke KPU untuk membantu di pelaksanaan di TPS begitu. Nah, jadi termasuk juga kelancaran distribusi, kemudian juga sosialisasi ke masyarakat yang kita lakukan sehingga masyarakat semakin paham terkait dengan hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan pemilihan umum ini. Dan juga kita berharap pemilihan umum ini betul-betul bisa diikuti semaksimal mungkin oleh warga masyarakat yang memiliki hak pilih kan gitu ya. Jadi termasuk juga kemarin fasilitas-fasilitas yang mungkin kita perbantukan ke KPU gitu. Kemarin juga untuk distribusi kemarin ada butuh kendaraan tambahan, kita fasilitasi pinjam pakai. Waktu itu Pak PJ Wali Kota menyerahkan langsung, termasuk juga beberapa fasilitas yang kita bisa dipergunakan oleh KPU untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024 ini. Support langsung. Jika dari ASN sendiri Pak, untuk memastikan bahwasannya memang seluruh ASN ini netral, untuk memastikan netralitasnya tersebut dengan arahannya seperti apa Pak? Ya,
ini juga hal yang penting begitu ya, para teman-teman kami, para ASN ini harus netral karena ini juga selain di Undang-Undang Nomor 7, kemudian juga di Undang-Undang ASN-nya juga mengatur itu, dan ada surat keputusan bersama nih antara Menpan, Mendagri, BKN, Ketua Komisi ASN dan Ketua Bawaslu terkait dengan netralitas ASN. Nah ini di pemerintah Kota Tasikmalaya, Pak PJ Wali Kota sudah menerbitkan surat edaran tentang netralitas ASN. Ini sudah disebarkan ke semua teman-teman ASN, kemudian juga kita melakukan apel, sudah dilakukan apel gabungan, juga penandatanganan fakta integritas netralitas. Jadi para kepala perangkat daerahnya pada saat itu di hadapan Pak PJ Wali Kota dan saya juga hadir begitu. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti di setiap perangkat daerah. Jadi setiap perangkat daerah juga kepada para pegawainya juga melakukan penandatanganan fakta integritas netralitas. Nah itu kan secara formalnya. Nah, kemudian juga ya terus dalam setiap kesempatan kita harus mengingatkan kepada rekan-rekan. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang tidak disengaja. Nah ini kan yang juga harus diingatkan ya, tidak disengaja karena biasa teman-teman dalam setiap aktivitas berekspresi lain-lain. Nah ini juga kan jangan sampai ekspresinya itu bisa diartikan keberpihakan. Nah ini juga kan hal yang harus hati-hati begitu, sehingga terus itu harus kita sosialisasikan terus ke rekan-rekan kami begitu. Jadi ini harus kita jaga betul kaitan dengan netralitas. Memang kalau untuk netralitas itu dalam hal mengawasi gampang-gampang susah ya Pak ya. Yeah. Dalam berbagai kehidupan biasanya sudah terbiasa Pak. Ini tugasnya Pak Sekda berat, komandan ASN-nya harus mempelototi ini. Nah itu justru. Ini apalagi ribuan ASN. Itu seperti apa Pak? Karena kemarin-kemarin juga ya sempat heboh juga kan. Salah satu. Ada beberapa yang nyelonong juga gitu ya. Untuk menyikapi yang kayak gitu seperti apa? Karena kan ini juga tidak boleh mengganggu juga gitu Pak. Langkah-langkah atau sikap yang dilakukan oleh Pemkot Tasikmalaya agar juga menjadi pelajaran. Apalagi kan sebelumnya juga mereka sudah menandatangani fakta integritas. Tetap ada yang seperti itu. Itu kan harus dalam artian ditindak atau seperti apa punishment kepada mereka itu? Iya. Jadi memang kita harus terus mengingatkan ya ke teman-teman karena hal-hal yang mungkin tidak sengaja begitu ya, karena jangan sampai hadir di acara-acara partai atau apa begitu kan, juga menjaga interaksinya begitu. Jadi untuk sementara ini juga harus dijaga. Kayak misalnya kan mungkin ada keluarganya yang kebetulan jadi caleg gitu kan, nah kan bagaimana mensikapi itu juga harus bijaksana gitu ya. Jangan sampai jadi nggak sengaja jadi ke bawah gitu kan, terpotret ikut dalam aktivitas politik. Nah ini juga kan hal-hal yang harus dijaga betul. Nah kaitan dengan adanya pelanggaran mungkin kalau ada pengaduan dan lain-lain, kami menugaskan inspektorat dan badan kepegawaian sumber daya manusia berkoordinasi dengan Bawaslu. Jadi koordinasi dengan Bawaslu, nanti Bawaslu juga akan melakukan pemeriksaan begitu, sehingga nanti rekomendasinya seperti apa dari Bawaslu, apakah ini pelanggaran atau tidak begitu kan. Kalau itu masuk kategori pelanggaran, maka nanti akan ditindaklanjuti oleh inspektorat dan BKPSDM, ada tim dari Pemkot untuk pasti akan mau tidak mau ada hukuman disiplinnya karena ini secara tegas digariskan bahwa ASN itu harus netral kan itu, baik dari sisi beraktivitas politik langsung maupun juga dalam bentuk pelayanan. Artinya tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahannya, tugas pelayanan publiknya juga harus netral. Jadi harus tetap memberlakukan sama kepada siapapun yang membutuhkan pelayanan kepada aparat pemerintah tersebut kan gitu ya. Baik, saya langsung aja ke Bawaslu gitu ya. Langsung. Udah ada soalnya, udah ada kasus. Iya, betul. Karena nanti tadi disebut sama Pak Sekda. Kalau misalnya gambaran sekarang kan udah kampanye kan tinggal di beberapa hari lagi. Tentu kalau misalnya di beberapa kesempatan atau di daerah lain kan memang banyak juga para kontestan pemilu gitu ya, peserta pemilu ini yang juga terjadi pelanggaran atau melanggar gitu aturan. Nah, saya ingin gambaran dulu di Kota Tasikmalaya sendiri selama proses kampanye gitu ya, yang akan berakhir dalam beberapa hari ini. Seperti apa tuh pengawasan dari Bawaslu atau bahkan seberapa banyak laporan-laporan pelanggaran itu misalnya? Gimana, Kang? Ya, terima kasih. Selama di masa kampanye pemilu hari ini, Badan Pengawas Pemilu menemukan beberapa pelanggaran itu kebanyakan terkait dengan perihal administrasi. Perihal administrasi misalnya bahwa kegiatan kampanye itu harus menyampaikan surat pemberitahuan ke Bawaslu ataupun ke KPU dan juga disampaikan ke kepolisian dan begitu. Nah,
hal-hal semacam itu sebetulnya yang sering kami terima, dan itu juga sudah kami sampaikan kepada seluruh peserta pemilu untuk diingatkan kembali bahwa apapun kegiatan baik itu terbatas, tatap muka, bahkan rapat umum, harus menyampaikan pemberitahuan ke kepolisian, kemudian tembuskan kepada kami KPU dan Bawaslu. Itu sebetulnya kewajiban yang harus dilakukan oleh teman-teman peserta pemilu, sehingga pada saat terjadi kejadian misalnya kampanye yang tidak ada pemberitahuan, kita langsung cegah. Kita langsung cegah, dan alhamdulillah teman-teman dari peserta pemilu nurut mengikuti, sudah tertib alhamdulillah. Paling kemarin kita yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda misalnya, kemarin kita sempat melakukan proses penanganan pelanggaran dugaan yang dilakukan oleh salah satu aparatur sipil negara, dan itu sudah kami lakukan kajian. Hasil kajiannya unsur kesengajaannya ada. Unsur kesengajaannya ada, dari mulai berubah lirik sampai diupload di akun pribadinya. Artinya kan unsur kesengajaan sudah ada, dan hasil penelusuran kami pun juga sangat memenuhi unsur. Maka kemudian kami rekomendasikan ke Komisi ASN sebagaimana amanat dari keputusan bersama di tahun 2022 antara Mendagri, KASN, kemudian BKN dan juga Bawaslu. Jadi disampaikan ke KASN dan ditembuskan ke Mendagri, kemudian ke pihak pemerintah kota. Nah itu kami menyerahkan karena itu kan masuk di pelanggaran perundang-undangan lainnya. Jadi kami kewenangannya hanya sampai proses dikembalikan lagi ya. Jadi Bawaslu sendiri sebenarnya sudah memutuskan, kemudian memberikan rekomendasi kepada keputusannya nanti mungkin ada di ke pemerintahan ya. Namun peran dari masyarakat sendiri Pak dalam hal pelanggaran dalam berkampanye, etika dan lain-lain, itu manajemen ataupun sistemnya seperti apa dari masyarakat Pak, ataupun feedback dari masyarakat dengan pelanggaran kampanye banyak ini yang di Kota melaporkan Tasikmalaya gimana sebenarnya? Pak? Nah yang melaporkan ini tidak secara langsung, jadi hanya menggunakan via telepon ataupun via WA, sehingga kami menyarankan ayo Pak Bu saja ke kami, ke Panwaslu Kecamatan ataupun ke Bawaslu. Kebanyakan itu seluruh masyarakat tidak mau menjadi pelapor. Akhirnya kami tariklah karena ada ruang informasi itu, maka kemudian kami tarik menjadi informasi awal, yang mana informasi awal harus dilanjutkan penelusuran. Ketika kami penelusuran ke lapangan, ternyata masyarakat tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui. Ya saya tidak tahu apakah tidak mengetahui ini karena memang dia tanda kutip lah, ataupun misalnya memang betul-betul memang tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan yang berpotensi pada dugaan pelanggaran. Kalaupun misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kampanye rapat terbatas, tatap muka, itu udah sering sebetulnya dilakukan oleh peserta pemilu, tapi aspek administratifnya alhamdulillah dipenuhi. Jadi sebenarnya masyarakat itu aktif melaporkan sebenarnya ada, tapi ketika memang mereka diminta, karena kan ada prosedur ya, kayak misalkan harus mengisi form seperti itu. Padahal sebenarnya kalau regulasi sendiri yang melapor itu dirahasiakan ya Kang? Bisa, kita diberi kewenangan ketika pelapor ini meminta untuk disembunyikan, kita akan sembunyikan namanya, siapapun itu. Ya, jadi jangan khawatir sampaikan saja. Mengetahui pelanggaran, kemudian yang melaporkan, laporkan saja. Atau juga minta pelapor sendiri untuk bisa tidak dipublish gitu, siapa yang melaporkan. Namun sebelumnya ada edukasi nggak Pak ke masyarakat, karena masyarakat juga was-was gitu Pak, ketika akan melaporkan dan lain-lainnya tersebut gitu. Ada edukasi ke masyarakat. Edukasi yang sudah kami sampaikan, baik itu sifatnya kegiatan ataupun kami juga di tiap kecamatan ada pojok pengawasan. Pojok pengawasan yang dimana itu adalah sarana untuk menyampaikan beberapa pendidikan politik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bahkan kami dari Bawaslu Republik Indonesia diberi kepercayaan, kami tidak hanya pojok pengawasan yang sifatnya di kantor, tapi juga kami diberi kepercayaan dari Bawaslu RI, diberi mobil keliling pojok pengawasan. Diberi kepercayaan itu. Kemarin misalnya di setiap momentum-momentum kegiatan kampanye misalnya,
kita hadir di sana. Kita hadir di sana untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan beberapa aspek regulasi ataupun misalnya kepemiluan ataupun juga kami mengajak terkait partisipasi pengawasan. Karena berbicara pengawasan kalau hanya mengandalkan secara kelembagaan kita secara SDM terbatas. Di tingkat kelurahan saja hanya 1 orang. Bayangkan kelurahan Sukamanah yang TPS-nya 69 harus diawasi oleh 1 orang. Dan PTPS pun nanti juga akan fokus di TPS-nya pengawasannya. Jadi partisipasi masyarakat inilah yang diperlukan gitu ya. Betul. Jadi kami mengharapkan dari masyarakat kontribusi aktif dan juga kontribusi partisipasi dalam hal pengawasan. Baik. Pak Sekda, saya ingin punten tadi langsung aja karena memang ada irisannya dengan tadi oknum ASN itu, karena Bawaslu sendiri sudah memutuskan melanggar aturan gitu, lalu sekarang kan regulasinya dikembalikan lagi nih. Apa atau sudah diputuskan seperti apa atau sedang berproses sekarang? Sedang diproses di BKPSDM karena sudah ada informasi dari Bawaslu bahwa ini pelanggaran, sehingga sedang kita proses. Jadi BKPSDM sudah dibentuk tim dan sudah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Jadi sudah di BAP begitu, timnya ada dari inspektorat juga, dari BKPSDM. Nah nanti tinggal memproses tim ini nanti akan memutuskan rekomendasi hukuman disiplin yang akan diberikan kepada yang bersangkutan gitu. Nah itu nanti dilaporkan ke Pak PJ Wali Kota, nanti beliau akan memutuskan hukuman disiplin itu. Tapi yang pasti bahwa ini betul-betul jadi pembelajaran buat rekan-rekan kami yang lain begitu ya, rekan kami yang lain, bahwa betul pada saat ada pelanggaran ya mau tidak mau ini harus akan diproses begitu kan. Sehingga oleh karena itu selalu kami ingatkan juga kepada rekan-rekan kami, tolong jangan sampai kejadian lagi seperti ini begitu kan, apalagi disengaja begitu kan, ini kan unsurnya disengaja kata Pak Bawaslu kan, apalagi disengaja begitu. Baik. Saya ingin ke ketua. Ini ketua terkait dengan DPT atau misalnya tadi kan Pak Sekda juga menyinggung terkait dengan pemerintah terus mengupdate sendiri untuk bisa nanti memastikan daftar pemilih tetap itu bisa menyalurkan hak pilihnya. Kalau misalnya terkait dengan regulasi itu, apakah sudah final sekarang jumlahnya, kemudian berapa, dan kira-kira nanti juga partisipasi yang diinginkan upaya dari KPU untuk bisa masyarakat hadir di TPT itu seperti apa, Pak Ketua? Siap, terima kasih. Terkait dengan DPT, DPT itu kan kita menetapkan DPT itu per bulan Juni 2023 kemarin dengan jumlah total 538.324. Jadi 538.324. Nah, itu kita tetapkan di bulan Juni 2023 kemarin. Kemudian terkait dengan perekaman, saya kira karena penduduk ini bergerak terus, kita tidak bisa pastikan apakah hari ini sudah selesai atau belum. Namun kalau progres yang kemarin kalau saat minggu kemarin kita ada pertemuan dengan Disduk Capil waktu itu, saya kira dari pemerintah kota sudah intens sekali terkait dengan memperhatikan terkait dengan kebutuhan kita untuk pemilu di 2024 ini, termasuk juga data kependudukan. Nah, dari hasil yang disampaikan oleh Disduk Capil waktu itu, kita sudah 90% sudah melakukan perekaman semua. Artinya yang kemarin terdaftar dalam DPT dan belum melakukan perekaman, nah saat ini pada kemarin ini kita sudah 9 sedikit lagi lah untuk sampai ke sebulan Nah, sehingga kalau pertanyaannya terkait dengan bagaimana terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap di pemilu tahun 2024. Kami perlu sampaikan semua tahapan ini tidak mungkin bisa kami laksanakan, tidak mungkin sukses jika tidak melibatkan semua stakeholder yang ada, termasuk dari pemerintah dan masyarakat secara umum.
Bahkan tidak mungkin bisa kami sosialisasikan secara maksimal kalau tidak ada peran media. Nah, kemudian termasuk hal dalam bagaimana pemilih datang ke TPS nanti yang diukur ada partisipasinya. Kawan-kawan, saya kira kami berpikir kalau terkait dengan partisipasi ini, kalau 2019 itu kita di angka 87, sekian persen, nah sekarang Pak PJ, Pak Sekda dengan pemerintah kota berharap kita di tahun ini mencapai angka 90%. Wah. Nah, target itu saya kira tidak mungkin bisa kita capai kalau tidak ada kerjasama dengan semua pihak, termasuk kami pun berpendapat kalau peran dari peserta pemilu itu sendiri juga sangat penting untuk meningkatkan meningkatkan partisipasi masyarakat pada prosesi pemilihan itu. Sehingga dengan demikian, dengan semua yang kita lakukan dan kerjasama yang telah kami lakukan, baik dengan pemerintah kota, baik dengan masyarakat, Bawaslu, termasuk juga dengan media yang kemarin kita walaupun baru sekali nih sama teman-teman media kita melakukan coffee morning, ngopi sambil ngobrolin terkait dengan suksesnya pemilu di tahun 2024. Nah, dengan kerjasama ini termasuk juga dengan kerjasama dari pihak kawan-kawan peserta pemilu, saya kira yang terus mendorong, mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, terlepas yang diajaknya harus memilih siapa, tapi saya kira ketika masyarakat datang ke TPS dengan ajakan dari siapapun, dengan tanpa embel-embel apapun, nah inilah yang akan mengakibatkan partisipasi kita akan 90% dan sesuai dengan target yang kita semua harapkan. Oke. Luar biasa ya targetnya ya, karena kalau misalnya ini kan target itu sebenarnya bisa diukur mungkin dari upaya-upaya yang hari ini dilakukan loh Ketua ya. Karena kan target ini bagaimana masyarakat bisa mengetahui kemudian pada 14 Februari nanti itu datang berbondong-bondong, nah itu akan berdampak kepada partisipasi pemilih. Oke. Baik, Ketua, kalau misalnya ini terkait dengan yang hari ini terjadi, misalnya kalau misalnya di beberapa daerah kan ada juga sebuah wilayah itu masuk kategori rawan gitu ya. Tasik sendiri gitu ya di Pilpres ini Ketua seperti apa melihatnya atau KPU seperti apa melihatnya? Apakah potensi juga ada di Kota Tasikmalaya khususnya ya? Walaupun kategori rawan juga ada kategorinya, gitu, ada kategorinya. Itu seperti apa Ketua? Saya kira kalau terkait ini kerawanannya rawan apa ya? Kalau rawan terkait dengan pelanggaran nanti Bawaslu lah yang. Okay. Tapi saya kira kami akan sedikit menjelaskan terkait dengan rawan untuk pelaksanaan. Nah. Kami alhamdulillah karena memang salah satunya tuh karena memang kemarin ada surat edaran dari BMKG yang menyebutkan bahwasannya di tanggal 14 Februari itu akan hujan, ya betul, akan hujan lebat dan itu rame ya di Itu rame kan. Nah, kami mengantisipasi itu dan ternyata dari pemerintah kota pun punya atensi lebih untuk itu sehingga memudahkan kami untuk melakukan langkah antisipasi terkait itu. Termasuk kemarin pun kami menghadiri acara di Gedung Sate terkait dengan kesiapan BPBD ya. BPBD terkait dengan antisipasi bencana pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, kami sudah melakukan mitigasi beberapa titik yang memang memungkinkan dan memungkinkan akan kalau memang ada kejadian bencana tersebut. Nah, kami sudah melakukan mitigasi itu dan kita sudah bekerja sama dengan semua stakeholder termasuk pemerintah kota dan yang pada hal ini kita berkoordinasi dengan BPBD. Nah, kemudian kami pun melakukan antisipasi bagaimana
kalau memungkinkan di tempat di wilayah TPS tersebut ada ruangan indoor yang bisa digunakan untuk menjadi TPS, kita maksimalkan dulu yang indoor. Iya, betul. Untuk mengantisipasi ada hujan lebat, angin dan segala macam. Nah, hal ini pun kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pemkot yang diwakili oleh pihak Dinas Pendidikan. Karena berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman KPPS, PPS itu banyak yang nanti akan menggunakan fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas umum yang untuk dijadikan TPS. Kemudian kalau memang di titik lokasi tersebut tidak ada indoor, ruangan indoor yang kemudian terpaksa atau memang memaksa kita harus membuat TPS-nya di outdoor. Nah, kita siapkan bagaimana caranya TPS tersebut harus mendekati satu ruangan yang bisa dipakai untuk evakuasi ketika ada kejadian hujan dan segala macam. Saya kira itu yang menjadi salah satu antisipasi kami dalam menghadapi tanggal 14 Februari jika terjadi hal-hal yang tidak kita Tapi kalau harapkan. info itu memang prediksi ya, bukan hoax ya. Betul, itu resmi surat, resmi surat. Jadi bukan hoax, sehingga saya kira kami pun dengan pemerintah kota, dengan Bawaslu juga sangat intens dalam menanggapi, menyikapi persoalan-persoalan tersebut. Ya intinya gitu Kang, jangan sampai masyarakat takut ke TPS karena ada info itu kan. Jangan sampai seperti itu. Makanya antisipasinya dengan menyiapkan tadi kerjasama dengan kalau yang bisa dilakukan TPS-nya di indoor ya lebih aman di situ. Saya nyambung aja ke Bawaslu Kang Ceng ini tadi terkait dengan kerawanan kan. Kalau ya kerawanan misalnya dalam hal tadi sampaikan ke KPU dalam misalnya dalam situasi misalnya atau cuaca. Kalau yang saat ini misalnya di Kota Tasikmalaya terkait pemilu ini, kerawanan apa yang dilihat atau dipotret oleh Bawaslu gitu, khususnya di Kota Tasikmalaya? Terima kasih. Terkait dengan kerawanan pemilu, memang Bawaslu diberi tugas untuk upaya pencegahan, yang diantaranya kita harus menyusun indeks kerawanan pemilu. Untuk Kota Tasik ini peringkat ke-7 seprovinsi Jawa Barat. Peringkat ke-7 dari Provinsi Jawa Barat, seprovinsi Jawa Barat. Kemudian indikatornya itu dari mulai sosial politik, kemudian kontestasi itu juga menjadi bagian daripada indeks kerawanan pemilu. Nah, kemudian pun juga kami terakhir mendapatkan surat edaran untuk pemetaan TPS rawan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Asep. Misalnya adakah TPS rawan yang memang ini rawan bencana. Kemudian yang selanjutnya kerawanan TPS itu juga kami tidak hanya indikator di bencana, tapi juga adakah lokasi TPS yang di situ punten ada pemodal politik. Nah, itu juga kami petakan. Rawan dalam hal ini. Nah, gitu kira-kira begitu. Kemudian juga kami melakukan pengawasan, memetakan potensi TPS yang memang potensi tadi ada politik uang misalnya. Karena di masa tenang ini juga perlu disampaikan amanat dari Perbawaslu 7 2022 pada masa tenang dan hari pemungutan suara. Proses pelaporan dugaan pelanggaran tidak berbatas waktu. Mau jam 10 malam juga kami diterima. Jadi masa tenang sampai hari pemungutan dan penghitungan suara ini itu tidak ada waktu. Kalau hari ini kan ada waktu. Nanti 24 jam berarti. Nah, kalau besok masa tenang dan pemungutan 24 jam. Gadang terus nih Bawaslu. Nah, karena tadi betul. Karena di hari tenang ini juga kami akan melakukan patroli pengawasan anti politik uang misalnya. Karena yang namanya serangan fajar, serangan subuh, duha, duhur itu pasti ada itu. Pasti ada itu. Dalam berbagai macam. Nah, berbagai macam cara. Maka kemudian itu kami akan lakukan patroli pengawasan dan juga teman-teman PTPS sejak tanggal 11 kita akan melakukan koordinasi dengan KPU sampai ke bawah, sampai ke KPPS,
terkait dengan persiapan pemungutan suara. Kira-kira itu. Kang Ceng, kalau misalnya di Kota Tasikmalaya ngobrolin soal kerawanan terkait dengan tadi apapun namanya, mau serangan fajar, serangan siang, bolong segala macam, itu ada nggak sekarang misalnya? Ada, itu tinggi. Oh, masih tetap tinggi ya? Iya tinggi, karena berkaca ke pengalaman 2019. Oke. Nah, 2019 itu kan isunya luar biasa itu. Oke. Kang, kalaupun betul. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut di hari-hari tenang tersebut masih tetap ada, Kang. Betul. Apakah pelaporannya masih dalam bentuk foto kah? Baik foto. Dan kemudian menetralisirnya dalam artian seperti ini, Kang. Saling serang antar caleg itu kan tinggi juga ya, Kang ya? Ya, betul. Tidak hanya pelanggaran tersebut. Ada yang mungkin itu fitnah dan lain-lain gitu maksudnya. Itu dalam hal untuk menyaringnya seperti apa, Kang? Nah, maka kemudian kami dalam proses penanganannya, kita tadi ketika ada orang melaporkan itu kan ada ketentuan yang harus ditempuh. Harus ada saksi. Saksinya pun juga harus saksi fakta, bukan saksi ecek jeung ecek. Karena kalau menurut si A, si B itu gak bakalan ketemu. Kami pasti akan meminta saksi faktanya siapa. Baik itu yang menerima ataupun yang memberi. Tidak hanya foto saja. Gitu, tapi juga bukti fisiknya ada. Kalau hanya foto, misalnya foto uang di dalam amplop, itu kan juga anak kecil juga bisa. Kalau hanya foto saja, karena itu kan sifatnya hanya alat bukti pembantu saja. Tapi adakah fisiknya gitu? Bahwa uang itu digunakan untuk tadilah mengajak kepada pemilih, mengarahkan kepada salah satu di masa tenang misalnya begitu. Oke, ya karena ini kan Bawaslu harus jeli benar-benar dalam melihat apa bentuk pelanggarannya, kemudian apakah ini hanya semacam cara-cara busuk gitu ya, misalnya dalam berpolitik bisa aja. Tapi cara-cara halus memang berbagai macam cara juga, terutama kepada pemilih pemula. Ya, itu mungkin sistemnya. Baik, saya ingin ke Pak Sekda. Pak, ini kan tadi target KPU partisipasi cukup tinggi juga ini ya, dan mudah-mudahan bisa goal gitu. Nah, upaya-upaya dari pemerintah sendiri untuk bisa menggolkan target ini gitu, itu seperti apa selain sosialisasi dan segala macam? Bagaimana cara-cara lain atau ikhtiar lain agar target itu bisa tercapai, Pak? Ya, jadi memang betul, karena memang kita dulu itu tingkat partisipasinya cukup tinggi di Jawa Barat, 87% itu kan tinggi ya. Nah, ranking pertama malah kata KPU di Jawa Barat itu paling tinggi. Jadi harus dipertahankan sekarang harus dipertahankan, karena kan harus lebih meningkat. Kenapa? Karena memang sebenarnya semakin tinggi tingkat partisipasi, legitimasi hasil pemilunya juga semakin tinggi kan begitu. Ini yang juga harus disadari oleh masyarakat, sehingga betul-betul semakin banyak yang memilihnya kan berarti legitimasinya semakin kuat. Nah, ini yang kita butuhkan begitu kan sebenarnya, sehingga nah itu juga bagian dari sosialisasi kami kepada masyarakat. Kemudian juga mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU, kami juga minta tim dari Pemkot termasuk Pak Camat, Pak Lurah bersama KPU bagaimana juga misalnya lokasi-lokasi TPS. Nah, ini juga kan menentukan lokasi TPS yang memang mudah akses masyarakatnya juga mudah begitu kan. Jangan sampai ada yang terpencil atau apa yang kalau misalnya ini dipetakan pemilihnya itu segimana gitu kan, di mana lokasi TPS yang tepatnya begitu. Termasuk juga ke fasilitas pemerintah yang dimungkinkan, kami sangat persilahkan karena sepanjang ini bisa mendukung terhadap lancarnya penyelenggaraan pemilu seperti sekolah dan fasilitas publik lainnya bisa dipakai ya, Pak? Bisa digunakan begitu. Nah, termasuk juga kesiapan kami untuk antisipasi dari bencana. Jadi BPBD insya Allah siap, karena kemarin juga dilombakan di provinsi dan juara 2 begitu. Jadi, luar biasa. Jadi, sampai perlombaannya ya. Jadi sudah siap lah insya Allah gitu ya. Bagaimana memitigasi, bagaimana antisipasi, termasuk semua aspek terkait dengan evakuasi dan lain-lain itu juga sudah dipersiapkan, sudah dipetakan juga oleh teman-teman kami di BPBD begitu. Dan ini Pak Sekda, saya ingin bertanya terkait dengan koordinasi dengan Forkopimda itu terkait dengan bagaimana menyukseskan. Karena kalau di daerah lain, ya meskipun Kota Tasikmalaya untuk wilayahnya tidak terlalu jauh lah istilahnya. Kalau daerah lainnya kan dalam khususnya dalam distribusi logistik itu, Ketua. Ini seperti apa nih Pemkot melibatkan? Apakah juga melibatkan Forkopimda untuk bisa bergerak bersama-sama seperti apa? Betul, kita koordinasi terus dengan Forkopimda karena memang kita harus bersinergi nih, berkolaborasi bersama-sama bagaimana mensukseskan pemilu ini kan begitu. Jadi
kaitan dengan keamanan, itu ada tugas polisi, kemudian di backup oleh teman-teman dari TNI begitu kan, termasuk juga distribusi kan kami juga menugaskan di Sub begitu kan, kelancaran transportasi, Polres juga bidang lantas bagaimana itu termasuk mengawal, termasuk kayak penjagaan di gudang dan lainnya itu kan tim dari pengamanan juga intens betul terkait dengan itu. Jadi kita bersama-sama, ini tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan pemilu, untuk bagaimana ini kan untuk kepentingan negara kita ke 5 tahun ke depan begitu ya. Oke. Ketua, kalau tadi soal distribusi, ya meskipun Tasikmalaya ya bisa dikatakan kecil lah, cuma 10 kecamatan, beda dengan tetangga misalnya yang luar biasa. Tapi ada kendala nggak di situ, atau misalnya sekarang untuk logistiknya sendiri, apakah sudah siap atau memang masih ada yang mungkin ada perbaikan kayak kemarin misalnya sortir gitu ya, sorlip dan segala macam, itu seperti apa? Logistik kita sekarang kita sedang persiapkan untuk perencanaan distribusi ke tiap TPS. Nah, direncanakan kita mulai tanggal 9 atau 10 kita akan melakukan distribusi tersebut. Nah, dari KPU tentunya sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak yang nanti akan terlibat. Termasuk tadi yang stakeholder yang disebutkan oleh Pak Sekda, ada kepolisian, ada mungkin nanti Satpol PP dengan Linmasnya, terus juga dengan TNI, termasuk dengan Dishub dan segala macam, termasuk dengan Bawaslu. Nah, pada prosesi distribusi nanti itu tentunya setiap logistik yang dikirim itu kita pastikan harus dikawal oleh tenaga keamanan. Dan setelah sampai nanti mungkin saja kami akan transit dulu, entah itu nanti di kecamatan atau di gudang di setiap kelurahan. Nanti kita akan transit di situ, dan ketika transit di situ tentunya harus ada tenaga pengamanan. Dan hal ini kami sudah diskusikan dengan pemerintah kota, termasuk dengan Pak Kapolres waktu itu. Dan kita sudah, insya Allah semua stakeholder terkait dengan pendistribusian logistik ini sudah siap, tinggal kita menunggu waktu yang tepat kapan kita akan melakukan distribusi ini. Kemudian kalau terkait dengan yang kami khawatirkan itu pada proses distribusi itu, saya kira untuk pengamanan kita sudah siap. Untuk armada juga kita karena menggunakan pihak ketiga, insya Allah juga kami akan lakukan itu dan kita siapkan sedemikian rupa. Cuman mungkin saja yang jadi kendala kita tuh nanti kalau hujan. Kalau hujan, nah ini kan tidak bisa kita prediksi secara total nih kalau terkait dengan ini. Karena kalau hujan yang sekarang tuh unik gitu ya. Di Unsil hujan, di sini bisa enggak gitu kan? Dengan jarak dekat aja gitu. Iya, jadi nggak tahu nih. Nah, paling itu sehingga kalau kami antisipasinya bagaimana nanti armada yang akan melakukan distribusi itu adalah armada yang tertutup, tidak merupakan armada yang terbuka. Nah, itu kita sudah kami mitigasi semuanya, sudah kami rencanakan, mudah-mudahan di hari H distribusi kita tidak ada kendala apapun. Saya gitu, Kang. Siap. Baik. Dan ini kalau terkait dengan pendistribusian, Bawaslu memonitor juga gak? Karena kan tempat penyimpanan nanti ya ini masih berpotensi ini. Seperti apa tuh mekanismenya? Ya, kami koordinasi dengan KPU dan juga PPK sampai ke tingkat KPPS. Kami akan melakukan pengawasan, melakukan pengawasan dari gudang kota misalnya, kemudian ke kecamatan dan juga sampai nanti ke tingkat TPS. Kita akan melakukan pengawasan karena memang terkait logistik ini sangat urgent ya. Ya, sangat urgent sekali. Kalau kami misalnya Bawaslu ini menganggap bahwa urgensi logistik ini jaminan kedaulatan rakyat. Masyarakat datang untuk memilih itu kan harus ada logistiknya, harus ada kertasnya kan begitu, harus ada surat suaranya. Maka kemudian surat suara itulah kemudian bagian daripada jaminan kedaulatan rakyat yang nanti akan dikonversi menjadi kursi. Kemudian yang kedua, memang logistik ini sangat penting untuk diawasi terkait dengan produk hukum hasil pemilu. Logistik itu misalnya
mudah-mudahan Kota Tasik tidak ada karena tidak ada pengalaman lah ya. Pengalaman 2019 misalnya di kabupaten kota lain ada yang melakukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil pemilihan umum yang mana MK itu terkadang meminta membuka kotak suara. Nah, artinya bahwa logistik ini bagian dari produk hukum yang memang harus betul-betul dilakukan pengawasan, sehingga jangan sampai terjadi kejadian di kabupaten kota lain itu ketika dibuat kotak suara, di dalam kotak suara tidak ada kertas selembar pun. Itu pernah kejadian, tapi bukan di Kota Tasik. Aman Kota Tasik itu selalu kondusif. Tapi di luar. Nah, inilah kemudian yang harus diperhatikan oleh termasuk juga oleh masyarakat, harus betul-betul nanti misalnya pada saat di TPS itu ada pemantau, itu juga harus mengetahui, kemudian juga nanti saksi partai politik kan juga akan menyaksikan, memantau proses di TPS, proses itu. Nah, jadi logistik ini sangat penting bagi kami. Dan yang ketiga, logistik ini urgensinya adalah konten yang sangat real, hasil pemilu. Jadi secara materialnya ini sangat objektif, karena warga masyarakat yang langsung memilih sendiri, sehingga tentu pada saat proses nanti penghitungan suara, dalam proses penghitungan suara ini kami akan lakukan pengawasan semaksimal mungkin. Jangan sampai pada saat penghitungan suara ini nanti ada upaya-upaya yang mungkin itu akan mengganggu proses penghitungan. Bisa saja itu, bisa saja terjadi. Pada saat menghitung sedang misalnya ada petugas KPPS yang sedang menyebutkan tiba-tiba ada intimidasi. Nah, itu juga kami antisipasi. Di lapangan itu ada saja sebetulnya problem-problem seperti itu, yang memang itu yang harus dimitigasi dari sekarang. Tentunya tadi kan dengan pihak keamanan gitu, kemudian KPPS ya, nanti kita akan kerja kolaborasi lah kira-kira begitu Pak Asep ya. Di lapangan itu. Baik. TPP ini sebelum nanti kita terakhir juga ada deklarasi pemilu damai. Betul. Gitu ya, yang nanti akan dibacakan oleh ketua KPU. Ini mungkin sebagai closing statement terakhir nih buat Pak Sekda, karena tugasnya saya kira hari ini sebelum pemilu masih kayaknya agak susah tidur Pak, karena ini takutnya banyak oknum ASN yang tetap berulah gitu. Iya, ada lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Ada yang berulah lagi, gak ada yang berulah lagi. Nah, itu untuk memastikan bagaimana netralitas ASN, karena masih ada waktu nih Pak, beberapa hari lagi masa kampanye sebelum pada hari pencoblosan 14 Februari. Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan, atau juga terakhir kemudian seperti apa pemerintah mendukung support penuh terhadap suksesnya pemilu 2024 ini? Silakan Pak. Izin mungkin saya juga menambahkan kaitan dengan dulu sempat kejadian kan petugas KPPS yang sakit ini. Nah, ini juga kita siapkan petugas medis, termasuk fasilitas kesehatan juga kita siapkan pada saat itu 24 jam. Standby di situ ya Pak Sekda. Semua. Jadi yang mudah diakses sehingga cepat mengantisipasi itu kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan, ada anggota KPPS yang sakit dan lain-lain, itu segera, dan petugasnya kita standby. Ini ada sekitar 800 lebih petugas yang kita siapkan pada saat itu. Nah, kemudian juga kaitan dengan kami, termasuk dengan rekan-rekan kami para ASN, pertama barangkali kami ingatkan bahwa sebagai ASN kita wajib mensukseskan pemilu ini. Wajib mensukseskan pemilu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa teman-teman juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan haknya pada waktunya kan begitu. Tapi jangan mengajak ke mana-mana, cuman hadir pada waktunya di TPS kan begitu. Kemudian juga gunakan haknya sebaik-baiknya sehingga ya partisipasi bisa meningkat. Kemudian juga tolong jaga semua aktivitas kita, aktivitas di medsos, aktivitas di urusan selfie dan lain-lain begitu, itu juga tolong dijaga, jangan sampai terindikasi bisa diartikan bahwa ini ada keberpihakan ke salah satu calon atau satu partai politik. Ini harus betul-betul dinetralkan. Tapi yang pasti bahwa saya minta semua ASN itu betul-betul mensukseskan pemilu ini dengan cara berpartisipasi, menggunakan hak pilihnya pada waktunya di TPS-nya masing-masing, dan mengajak keluarganya, saudaranya untuk juga sama-sama memberikan hak suaranya pada waktunya di TPS, sehingga angka partisipasi kita bisa terus kita jaga tinggi begitu,
bisa mencapai target 90% dan ini tentunya legitimasinya juga akan semakin meningkat. Nah itu barangkali harapan kami dan juga kaitan dengan bagaimana hal-hal yang sifatnya mendukung terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu, kami insya Allah siap. Jadi kami terus berkoordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, termasuk dengan Forkopimda. Kalau ada hal-hal yang sifatnya darurat, emergensi, nah ini kita harus siapkan gitu. Kayak misalnya ada TPS yang tiba-tiba tidak bisa digunakan, nah kan antisipasinya harus bagaimana, ini kan harus segera. Nah ini juga kami minta ke teman-teman kami, para camat, para lurah juga untuk bisa terus memonitor situasi kondisi di lingkungannya masing-masing. Ya, baik. Terima kasih Pak Sekda. Sekarang giliran yang punya hajatnya nih. Gimana nih? Langsung. Yang punya hajatnya semua. Oh, iya. kami hanya ditunjuk jadi panitia. Nah, WO-nya kalau WO-nya ini. Gimana? Silakan. Pemilu merupakan hajat semua orang, dan penyelenggaraan pemilu bagaikan permainan orkestra, di mana semua alat musik yang berbeda-beda jumlahnya mau sekian banyak pun, ketika mengikuti irama yang sudah ditentukan, ini akan menghasilkan lagu yang enak dan saya kira bisa menyejukkan hati. Begitu juga dengan pemilu. Pemilu ini merupakan hajat negara kita, di mana kalau semua pihak memerankan perannya masing-masing, maka kesuksesan pemilu ini bukan omong kosong, tapi satu hal yang pasti kita akan capai. Kemudian tanggal 14 Februari ini bukan hanya hari kasih sayang, tapi juga hari kasih suara. Dan pada tanggal 14 Februari nanti ini merupakan hari penentuan nasib bagi partai politik, penentuan nasib bagi perorangan yang menjadi caleg, nasib bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan tentunya di tanggal 14 Februari ini menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Dengan demikian kami KPU Kota Tasikmalaya mengajak semua warga Kota Tasikmalaya pada tanggal 14 Februari, selain merayakan hari kasih sayang, mari kita rayakan hari kasih suara dan datang ke TPS untuk memilih siapapun yang hendak dipilih. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Untuk kasih sayang ya Bapak. Benar 14 Februari ya. 14 Februari tidak hanya kasih sayang, tetapi hari kasih suara. Kasih suara. Itu jadi tagline khusus ini, jadi tagline khusus. Kata Pak Sekda kayak gitu. Dua-duanya ini momennya luar biasa, mudah-mudahan bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Pak Ceng terakhir ya, ini kan tentu punya tugas yang berat juga nih, bagaimana dan ujung-ujungnya adalah menciptakan pemilu damai ini. Seperti apa dari Bawaslu Kota Tasikmalaya agar Kota Tasikmalaya, kota kita tercinta ini bisa menyelenggarakan pemilu yang damai. Kemudian tadi juga kata Pak Sekda melegitimasi bahwa kita dengan target yang itu juga sangat baik gitu Kota Tasikmalaya ini dalam pelaksanaan pemilu. Silakan. Tentu target untuk pemilu 2024, target 90% misalnya tadi yang sudah disampaikan, tentunya kami sangat mengapresiasi, tetapi juga kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak perlu takut jika ada potensi-potensi dugaan pelanggaran, segera sampaikan kepada kami dan nanti kita akan lakukan penindakan. Kenapa? Karena potensi hari tenang dan hari pemungutan suara ini sangat tinggi dan perlu diantisipasi bersama, sehingga harapan kami adalah warga masyarakat itu datang ke TPS murni pilihan masing-masing tanpa ada dorongan embel-embel baik itu material ataupun apapun. Jadi harapan kami datanglah ke TPS dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketenangan, kedamaian. Jangan datang ke TPS karena ada baik itu embel-embel, misalnya ada ya imbalan, tetapi sampaikanlah suara itu di TPS sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, sudah cukuplah saya Teh ya. Bagaimana tadi
seluruh instrumen dalam menyukseskan pemilu ini mudah-mudahan akan segera terwujud, karena yaitu tadi tinggal beberapa hari lagi pada tanggal 14 Februari kita sama-sama menyukseskan dan melaksanakan pemilu ini, kemudian menyukseskan pemilu yang damai. Dan terakhir TPP di segmen ini nanti kita akan melaksanakan deklarasi pemilu damai yang akan dipandu oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya. Kita dengar dan ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya, kami atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya, DPRD Kota Tasikmalaya, DPRD Kota Tasikmalaya, KPU Kota Tasikmalaya, KPU Kota Tasikmalaya, dan Bawaslu Kota Tasikmalaya, dan Bawaslu Kota Tasikmalaya, dengan ini menyatakan komitmen kami untuk melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 dengan damai, adil, dan transparan. Kami menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan memastikan bahwa pemilu 2024 ini berlangsung dalam suasana yang kondusif. Mari bersama-sama menjaga demokrasi. Memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tersalurkan. Dengan aman dan lancar dalam pemilu serentak ini. Sekian. Ya, TPP alhamdulillah rangkaian dari awal sampai akhir sudah selesai. Tadi kita telah mendengarkan ya bagaimana komitmen dari semua pihak. Dan dan bagaimana caranya untuk menciptakan pemilu yang damai di tahun 2024 ini. Dan tentunya kami juga mengingatkan nih untuk pemirsa di rumah 14 Februari. Kalau tadi mengutip kata Ketua KPU itu jadi hari kasih suara. Iya. Dan hari kasih sayang. Menjadi tagline tampaknya. Iya, betul. Kita berdua pamit, saya Hilmi Pramudia. Dan juga saya Pepe Rizkawati pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.